Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di video statistik ya. Seperti sebelumnya, ini temanya berbeda ya. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai laporan keuangan, kalau sekarang laporan keuangan dan akuntansi serta pajak, kalau sekarang kita membahas mengenai statistika. Bagi kalian yang ingin cari tahu lebih nih tentang kemungkinan ya, kita sebutnya probability, kita memiliki sedikit kemungkinan dunia ini, tapi kemungkinan tersebut bisa kita perkirakan loh. Caranya gimana? Ya, kita belajar lebih lanjut. Sebelum kita memulai video pembelajaran, maka seperti sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta dan seperti yang teman-teman lihat di pengalaman, lebih banyak ke arah keuangan ya teman-teman, dan termasuk dalam penentuan dari kemungkinan ini, yaitu ya judul kemungkinan ya. Hari ini judulnya kemungkinan. Jadi saya juga belajar tentang probability di saat saya kuliah. Jadi sekarang saya ingin sharing ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti dari penjelasan yang saya jelasin di bawah, silakan komen ya teman-teman. Jangan ragu untuk komen, nanti akan saya respon pertanyaannya jika memang masih ada yang bingung dengan media pembelajarannya. Di dalam istilah probability kita mengenal adanya variabel acak. Variabel ini digunakan untuk mengambil data acak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya data acak itu biasanya dibatasi dari kita ingin mengambil seberapa banyak populasinya, tapi kita bisa mengambil secara acak. Misalnya teman-teman semua ingin mengetahui mengenai bagaimana eh, kopi itu dijual secara laku ya dalam suatu universitas. Kita kan nggak tahu yang beli itu cewek atau cowok gitu ya teman-teman, perempuan atau laki-laki. Variabel tersebut bisa jadi diambil acak, tapi dibatasi hanya universitas mana yang diteliti. Misalnya Universitas di Jakarta. Kurang lebih itu untuk penentuan variabel acak itu kurang lebih seperti itu. Kalau contoh di sini malah lebih random lagi ya teman-teman. Pembatasannya itu hanya dengan pelemparan sebuah uang logam sebanyak 5 kali. Kita kan nggak pernah tahu nih sisi angka atau sisi Garuda sih sebenarnya yang akan kita dapat. Nah itu kurang lebih adalah penggambaran dari variabel acak. Kita bisa menggunakan variabel acak untuk kemungkinan dari sesuatu hal yang akan kita tebak. Eksperimen acak ini proses menghasilkan eksperimen yang terdefinisi dengan baik ya. Jadi semuanya itu kebetulan teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita mencontohkan dengan koin ya, kita nggak pernah tahu nih kita dapat sisi yang mana. Dan itu benar-benar random dan kebetulan. Jadi, tapi dengan random ini kita dapat mengidentifikasikannya dengan baik. Kenapa? Karena kita mencatat ya teman-teman. Kita mendapat sisi yang mana. Misalnya kalau misalnya kita dapat sisi angka, berarti dapat angka satu. Kalau misalnya dapat sisi dua belakang ya, kita mencatat sebagai dua. Dan misalnya ketika pelemparan pertama kita mendapatkan sisi angka, berarti kita menuliskan satu. Kalau di pelemparan kedua kita mendapatkan Garuda, berarti kita menuliskan angka dua. Begitupun ketika pelemparan ketiga kita mendapatkan Garuda lagi nih berarti 1,2,2. Pencatatan tersebut perlu dicatat dengan baik ya teman-teman untuk menghasilkan hasil eksperimen yang baik juga. Lalu yang kedua, eh, pada banyak kasus nih ya teman-teman, adanya pengulangan atau banyak percobaan yang terjadi atas satu kemungkinan nih. Jadi kan karena ini sangat random ya, jadi teman-teman kadang-kadang hasilnya pun random, tapi kita harus melakukan pengulangan agar data yang dihasilkan itu rapih gitu. Tapi tetap saja apa yang terjadi di dalam sampling yang random itu semuanya kebetulan. Jadi tidak ada yang direncanakan ya. Misalnya kita udah ngerencanain nih 3 kali dapat Garuda, 3 kali dapat angka kayak gitu nggak bisa. Tapi kita masih bisa mendapatkan data yang lebih rapi, tapi dalam hal kebetulan ya. Jadi kita tetap menggunakan proses yang ada. Kita melemparkan biasa itu tanpa diatur pelemparannya sama sekali. Ini adalah contohnya yang saya jelaskan tadi bahwa sampel random itu kita menggambarkan kalau kita dapat angka berarti angka satu dan tail adalah angka belakang itu kita mendapatkan atau Garuda ya kita menuliskannya dua.
Maka nanti akan dituliskan seperti ini ya teman-teman. Kalau di sini kan H itu menggambarkan kita dapat angka ya teman-teman, misalnya angka 500 gitu. Dan T ini menggambarkan sisi belakang atau garuda. Jadi ini akan digambarkan secara rapi seperti ini. Walaupun yang kita dapatkan itu benar-benar kebetulan ya, percobaan sekali atau percobaan dua kali juga bisa, tapi tidak boleh diatur ya gitu teman-teman. Jadi benar-benar kebetulan. Dan ketika kita melakukan pelemparan pertama nih, kita ternyata mendapatkan bahwa mendapatkan sisi yang rata ya. Kita pelemparan dua kali nih, ternyata dapat sisi pelemparan yang rata. Lalu pelemparan kedua gitu ya, kita ternyata tidak ya. Jadi awalnya rata dulu nih, terus yang pelemparan keduanya terbalik. Jadi setelah kita mengetahui outcome dari dua kali pelemparan, kita mendapat mengetahui kemungkinannya nih teman-teman. Bisa dihitung secara matematis seperti itu. Teman-teman bisa lihat di tampilan YouTube-nya nanti kalau probability-nya di lemparan pertama itu berapa, lemparan kedua adalah berapa, dan lemparan ketiga adalah berapa. Ini yang dimaksud dengan perhitungan matematis ya, walaupun eh, proses penentuan sampelnya itu acak dan kebetulan. Ini adalah contoh dari kasusnya ya. Jadi misalnya teman-teman itu bekerja sebagai quality control di perusahaan, memilih dari label barang ya untuk barang cacat gitu ya. Terus teman-teman pengen tahu nih kombinasi dari barang cacatnya itu berapa. Kalau kombinasi ini kan berbeda dari sampel sebelumnya ya. Kalau sampel sebelumnya itu benar-benar acak ya teman-teman. Tapi kalau ini tuh istilahnya teman-teman tuh menghandle produk gitu ya. Menghandle produk. Terus teman-teman diminta untuk mengecek label barang yang cacat gitu ya. Terus kira-kira nih teman-teman mengira-ngira dulu nih sebelum teman-teman melakukan proses lapangan dicek satu-satu gitu ya. Teman-teman bisa memperkirakan dulu nih kira-kira ada berapa ya label yang cacat. Memilih dua label untuk menguji barang cacat gitu kan ya. Jadi kombinasinya adalah dua gitu ya. Terus misalkan label barangnya itu ada 5 gitu, sedangkan yang mau diuji adalah dua gitu ya. Jadi kombinasi itu misalnya dibentuk dari 5 tanda seru itu 5 4 3 2 1 itu dikalikan semua teman-teman. Lalu 5 kurang 2 kan berarti 3 tanda seru tuh. Berarti 2 kali satu lalu dikali dengan 3 kali 2 kali satu, karena kan 5 kurang 2 itu 3, dan kombinasi yang tercipta dari rumus tanda seru ini adalah kita harus mengalihkan sampai angkanya satu teman-teman. Jadi dari dua label yang kemungkinan cacat itu adanya kombinasi yang tercipta. Nah, kombinasi ini adalah kemungkinan berapa label yang cacat. Terus di sini juga mengumumkan bahwa yang kedua ya, misalnya teman-teman ikut lotre Zara gitu ya, terus orang yang berhak mendapatkan lotre itu ada di 53 cabang Zara. Kita kan tahu Zara itu cabangnya banyak ya di Indonesia teman-teman, dan ini random banget gitu ya. 53 cabang itu dari daerah kota mana aja kita nggak bisa tebak-tebak. Tapi cuma 6 orang nih yang berhak untuk mendapatkan lotre. Jadinya dari 53 tanda seru nih ya tuh teman-teman di dibagi gitu ya dengan berapa orang yang akan menang, 6 orang. Terus kita kurangin lagi dari 53 dikurang 6 itu hasilnya berapa. Lalu terciptalah kombinasi seperti ini ya teman-teman. 53 kurang 6 kan itu kebetulan sampai 48. Berarti pengurangannya tuh nggak usah 53 sampai satu dikaliin, nggak perlu. Tapi karena ini dikurangin 6 gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja cut rumusnya. Jadi 53 dikali 52 dikali 51 dikali 50 dikali 49 dikali 48. Dibagi dengan 6 gitu ya. Terus 6 itu tanda seru, berarti 6 sampai satu dikalikan semua. Jadi satu orang tuh memiliki kesempatan 1 banding 22 juta ya, sangat banyak sekali ya teman-teman. Karena kan dari cabang ini tuh cuma 6 gitu yang berpeluang menang. Jadi teman-teman cuma bisa mengira, wah saya tuh satu dari 22 juta orang loh yang mungkin menang di sini. Mungkin teman-teman bisa mengurangi harapannya untuk menang juga dalam lotre tersebut. Kurang lebih cara kerja kombinasi seperti itu.
Seperti contoh kedua nih, kata sapu terdiri atas 4 huruf gitu kan. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk? Jadi tinggal 4 huruf aja, 4 tanda seru. Mungkin teman-teman pernah menghadapi soal permutasi seperti ini di tes SBMPTN gitu ya, dulu atau kuliah. Ini juga pasti terpakai di dunia kerja, teman-teman. Makanya saya ulangin lagi di materi kuliah gitu, di statistik, teman-teman akan bertemu lagi dengan apa yang dinamakan dengan permutasi. Jadi N nada seru 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti ada 24 susun huruf yang dapat dibentuk. Misalnya jadi pusa atau apus, gitu tuh ada 24 kosakata yang dapat diganti dari kata sapu. Dan ini contohnya kalau teman-teman bekerja di perusahaan ya, terus permutasi ini contohnya seperti apa? Anda bekerja sebagai konsultan untuk perusahaan KP dan L, diketahui data berikut gitu ya. Jadi ini datanya teman-teman. Datanya tuh sampai yang ungu ya teman-teman. Jadi yang abu-abu ini penyelesaiannya. Di sini diketahui ada 2 desain dan dengan 6 konstruksi gitu ya teman-teman. Jadi eh, teman-teman itu mendata suatu eh, kontraksi di suatu apa namanya desain bangunan gitu ya teman-teman ceritanya. Nah, desain bangunan ini ada 2 desain, terus ada berapa pembangunan yang dilakukan ada 6. Waktu penyelesaiannya berapa? 8 gitu ya teman-teman. Waktu penyelesaian di sini kita skip dulu ya teman-teman. Kita fokus dulu ke angka probabilitasnya, yaitu di angka 2 dan 6. Jadi 2 sama 6 di sini di waktu project 6 gitu kan. 40 nih dari mana? Dari jumlah proyeknya, teman-teman. Jadi 6 dibagi 40. Begitupun dengan jumlah proyek yang lain. Jadi di sini jumlah proyek ini kan sudah ditentukan ya dari soal ya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal eh, menentukannya dari jumlah proyek masing-masing dari desain itu dibagi dengan total proyeknya, teman-teman. Jadi menghasilkan suatu koma ya 0,15 berarti probabilitasnya berapa? 15%. Yang desain 2 berapa probabilitasnya sama 15%. Yang desain 3 5%. Kurang lebih cara bacanya seperti itu. Ini contoh lain ya. Ada 3 kotak masing-masing berisi 2 bola. Kotak satu berisi 2 bola merah, kotak dua berisi 1 bola merah, dan kotak putih berisi 2 bola putih. Jadi kan random banget ya. Kalian disuruh tutup mata katanya. Terus tentukan berapakah peluang gitu. Ambil dari kotak satu, 2, dan 3. Terus dimintanya warna merah ya teman-teman. Jadi berapa sih yang kira-kira karena di kotak satu kan cuma 2 bola, 2 bola merah full ya. Kotak dua cuma 50%-nya. Terus kotak tiga tanpa bola merah gitu kan ceritanya. Jadi peluang dari satu itu diambil secara acak ya teman-teman. Jadi karena ada 3 kotak kan teman-teman, sedangkan hanya satu kotak yang memungkinkan diambilnya warna merah secara full. Jadi 1/3 gitu kan. Terus probabilitasnya terambil bola merah dari kotak satu karena semuanya berwarna merah, maka semuanya mungkin kita bisa dapat semua nih dari kotak satu gitu ya. Jadi probabilitasnya full yaitu 1. Di kotak kedua bola merahnya cuma 1, berarti probabilitasnya berapa? Setengah. Dan di kotak nomor 3 kita memiliki 0 peluang ya teman-teman. Jadi dari nilai 1, 1,5, dan 0 ini dikalikan dengan probabilitas diambil secara acak tadi. Hanya satu wadah yang memungkinkan kita dapat warna merah gitu. Lalu dari jumlah itu ditambahkan semua, jadinya kita hanya mampu mempunyai kemungkinan 1,5% ya teman-teman dari 100% kita mengambil bola tersebut secara utuh. Dan ketika dirumuskan seperti ini, maka kita kan sudah tahu nih angka probabilitasnya berapa, setengah gitu ya teman-teman. Jadi dari 1 dikali 1/3, karena kan tadi 1/3 dari hanya satu kotak yang memungkinkan kita dapat bola merah full kan. Jadi kemudian kemungkinan pertama adalah 1 gitu kan di kotak pertama, karena semua bola tuh warna merah gitu kan. Jadi 1 kali 1/3 itu dibagi dengan hasil probabilitasnya, yaitu 1/2.
Dan itu juga berlaku sama untuk kotak kedua dan kotak ketiga ya teman-teman. Jadi kita tahu di kotak pertama kemungkinan kita 2/3. Di kotak kedua kemungkinan kita 1/3 dan di kotak ketiga kemungkinan kalian nol. Untuk penjelasan mengenai kemungkinan di video ini dicukupkan sampai sini ya guys. Kemungkinan karena ini banyak praktek, jadi mungkin kalian ada yang bingung-bingung. Jangan ragu untuk komen ya guys, karena kan video ini juga tujuannya untuk pembelajaran. Jadi saya tutup videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kalau misalnya komen nanti saya usahakan untuk membalas setiap satu persatu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.